Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang zakat online, perspektif fikih kontemporer, dalil syar'i dan ijtima ulama. Kajian komprehensif zakat di era digital disusun oleh Bapak Ihdi Mahadi, Bapak Abdul Salahuddin, Bapak David Fadli, Bapak Eswa Yudi, Bapak Muhammad Mahfud, Ibu Musliha, Ibu Monika Kusma Maharani, Ibu Nafisatur Rasidah. Ya, mari kita mulai diskusi kali ini. Yang dipelopori oleh rumusan masalah bagaimana digitalisasi mempengaruhi praktik zakat dan bagaimana mekanisme keabsahan zakat online. Apakah niat akad menyalurkan memenuhi ketentuan fikih? Latar belakangnya yaitu zakat, pilar fundamental Islam, instrumen sosial keadilan dan kesejahteraan, kewajiban ibadah, membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan. Lalu akan dilanjutkan oleh penanya dan Ya, untuk penanya saya beri waktu, silahkan apabila ada yang ditanyakan. Saya sudah baca PPT-nya, pertanyaan dari tentang hakikat zakat sebagai inovasi. Pertama, apa yang dimaksud dengan zakat online sebagai bentuk aktualisasi kewajiban zakat dalam konteks kehidupan? Menurut kesimpulan dan makalah juga. Izin menjawab Pak Davi. Serta bagaimana perbedaan antara perubahan substansi zakat dengan perubahan media atau wasilah dalam pelaksanaan zakat online. Terima kasih. Izin menjawab ya, Pak. Halo? Gini, Bu. Mangga, Bu. Ibu. Ya. Zakat online itu merupakan bentuk aktualisasi kewajiban zakat dalam konteks kehidupan modern yang berbasis teknologi digital. Ia tidak mengubah substansi, rukun maupun tujuan zakat, melainkan hanya mengubah media atau wasilah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, zakat online harus dipahami sebagai inovasi sarana, bukan sebagai perubahan ibadah. Yang kedua itu tadi perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar adalah substansi zakat meliputi hakikat ibadah seperti niat, harta zakat, dan tujuan sosial. Sedangkan perubahan media atau wasilah itu hanya pada cara penyaluran, misalnya melalui digital, sehingga tetap menjaga esensi syariat tanpa mengubah rukun pokoknya. Gitu Pak, jawaban dari saya. Baik, Bu. Terima kasih. Barangkali yang lain. Ini berkaitan dengan zakat online ini ada yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, kelompok kita. Itu berkaitan dengan akadnya. Kalau zakat digital itu versi zakat digital dengan akad yang non digital istilahnya, yang kita harus ke Basnas dan sebagainya, itu kira-kira akad zakat online itu gimana Pak ya, Bu? Barangkali kita bisa sharing gitu berkaitan dengan akad. Izin menjawab, Ede. Sok atuh Bang. Siap. Masalah keabsahan zakat syar'i ya, zakat online. Iya Pak, zakat online. Ya. Keabsahan syar'i zakat online itu, zakat online bisa dinilai sah dan juga dibolehkan selama memang bisa memenuhi ketentuan fikih. Yaitu ketika adanya niat dari mulai mujaki, terus harta yang dijakati juga memenuhi syarat, serta penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil yang tentunya amanah dan juga profesional. Nah, apa yang jadi landasan ketika memang zakat
online ini dibolehkan, landasannya yaitu diperkuat oleh dalil Al-Quran dan juga hadis tentang kewajiban zakat, yang mana kaidah fikih muamalah yang tentunya fleksibel, konsepnya wakalah, maqasid al-syariah, serta fatwa dan ijtima ulama kontemporer. Ini termasuk wilayah ijtihad yang dibenarkan karena sudah sejalan dengan tujuan syariat seperti kemaslahatan dan juga efisiensinya. Itu kurang lebihnya untuk keabsahan syar'i zakat online. Jadi untuk hukum diperbolehkan. Semoga bisa menjawab, Pak. Berarti sah-sah saja Pak ya kalau kita zakat online itu ya. Masa aja Pak, yang penting niatnya ketika kita mengeluarkan zakat dan juga harta yang dizakatkan itu memang hartanya harta yang sah. Oke, terima kasih Pak Azin. Dan yang lain barangkali punya pendapat lain. Silakan yang lainnya. Izin menyampaikan pertanyaan ini, mungkin bisa didiskusikan tentang zakat. Mengapa zakat online disebut sebagai solusi strategis dalam optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat di era digital? Yang kedua, apa peran lembaga amil zakat dalam memastikan zakat online tetap amanah dan bagaimana hal ini terkait dengan kepercayaan publik? Mungkin nanti bisa dijawab atau kita diskusikan, Pak. Baik Pak, kita bisa diskusikan menurut pendapat masing-masing Pak tentang masalah tadi zakat online apakah menjadi solusi yang strategis ataupun misalkan tentang lembaga amil zakatnya. Silakan yang lainnya untuk bisa menjelaskan. Zakat online itu bisa menjadi solusi strategis itu karena mampu mewujudkan kemaslahatan, efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam distribusi zakat, khususnya dalam menjaga harta dan kesejahteraan umat di era digital. Namun pelaksanaannya memerlukan pengawasan, edukasi masyarakat, serta peningkatan integritas lembaga amil agar kepercayaan publik tetap terjaga. Terus lembaga amil zakat itu bisa berperan sebagai perantara amanah yang menyalurkan zakat sesuai asnaf dengan menekankan profesionalisme. Ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik karena tanpa akuntabilitas, inovasi digital bisa menimbulkan keraguan terhadap keabsahan ibadah tersebut. Itu Pak. Terima kasih Bu Musliha atas penjelasannya. Kalau 1,4 Mas kita mungkin ada yang menambahkan, silahkan. 158-an ya. Itu 108 itu per dus itu yang itu kan. Baik, apakah ada lagi yang perlu kita bahas tentang pembahasan tentang zakat online ini? Itu aja ya. Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara sudah ada Bu. Sudah? Tinggal disimpulkan aja Pak Bu. Stoknya itu baru datang 400 dus. Saya beli 275 ya. Baik ya. Ya oke. Kesimpulannya bahwasanya inovasi saran bukan merubah ibadah. Zakat online tidak mengubah hakikat ibadah zakat. Hanya saja merupakan inovasi dalam media atau saran penyaluran. Esensinya tetapi memenuhi rukun dan syarat zakat. Pembayaran zakat online sah menurut syariat Islam dan fatwa ulama, asalkan niatnya. Lalu
Tentang implementasi zakat dan strategi zakat online menjadi solusi bagi kita yang karena tidak mampu menyalurkan zakat secara offline, kita lakukan secara online. Zakat online solusi strategis di era digital menawarkan efisiensi, transparansi, kemudahan akses, dan jangkau distribusi yang sangat luas. Peran amil amanah dan profesional. Keabsahan zakat online sangat berpengaruh pada lembaga amil yang terpercaya, amanah, dan profesional. Peningkatan integritas amil esensial untuk menjaga kepercayaan publik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.